Kata Allah dalam Quran, aku tidak akan menimpakan musibah kepada hambaku selama mereka membaca istighfar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada subuh hari yang mulia ini kami tak banyak-banyak mengkaji, cuma dua saja. Ada dua amalan yang Allah titipkan kepada kita. Itu terdapat dalam Quran. Dua amalan penting di dalam Al-Quran yang apabila kita amalkan itu luar biasa. Allah menyebutnya dalam Quran. Amalan yang pertama misalkan, kalau itu kita lakukan, Allah tidak akan menimpakan azab kepada kita. Luar biasa itu. Ini dalam Quran. Amalan yang kedua, kalau itu kita amalkan, Allah janji, wa abasiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira kamu dengan sorga yang telah kujanjikan, kata Allah. Luar biasa ini Bapak dan Ibu. Yang punya sorga itu Allah. Kalau Allah yang berjanji, aku yang punya, bergembira kamu. Ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati, ada dua amalan penting yang Allah titipkan dalam Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini cocok kita amalkan ini. Yang pertama amalan penting itu kata Allah, banyak membaca istighfar. Ini amalan pertama. Wa ma kana Allahul mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah dalam Quran, aku tidak akan menimpakan musibah kepada hambaku selama mereka membaca istighfar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini luar biasa. Kenapa kita harus membaca istighfar? Kita sudah tahu. Istighfar itu adalah minta ampun. Kenapa kita harus minta ampun? Karena kita sadar bahwa dosa kita ini banyak. Kalau kita baca dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kata Allah dalam Quran, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan. Kita diperintahkan untuk bersegera kepada ampunan Allah. Maka kita harus berupaya menjadi manusia yang terus menerus banyak minta ampun sama Allah. Jangan ditunda-tunda, karena kita sadar kita ini manusia ini kan tidak luput dari silap, salah, lupa, apalagi dosa, ya kan? Walaupun bulan suci Ramadan ini, apa bisa kita jamin diri kita ini tidak pernah melakukan dosa di bulan suci Ramadan? Tidak bisa. Bukankah di bulan suci Ramadan ini kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh apalagi menghibah, kita tidak boleh memfitnah dan lain sebagainya. Kita sedang melakukan amal ibadah, tapi tidak ada jaminan di bulan suci Ramadan ini kita tidak melakukan dosa. Tidak ada jaminan. Bapak dan Ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian istighfar ini luar biasa. Ada seorang pedagang, dia membaca istighfar saja, amalannya istighfar. Yang lain-lain tidak banyak amalannya, cuma baca istighfar saja. Astaghfirullahaladzim. Setiap dia membuka dagangannya istighfar, dia astaghfirullahaladzim. Menutup dagangannya istighfar juga. Berjualan sehari-hari baca istighfar, baca istighfar, baca istighfar, baca istighfar. Cuma satunya pintanya sama Allah. Ya Allah, aku sangat bangga dan kepingin jumpa dengan seorang ulama yang sangat terkenal, Ahmad bin Hanbal. Baca istighfar, baca istighfar, baca istighfar, baca istighfar. Suatu saat Ahmad bin Hanbal ini kepingin saja datang. Kepingin saja datang. Entah apa yang mendorongnya, dia pun tidak tahu. Datanglah dia ke kampung orang yang sering membaca istighfar itu. Begitu datang karena perjalanan yang sangat jauh, maka dia beristirahat di satu masjid. Beristirahat dia di satu masjid. Selesai melaksanakan amal ibadah, karena perjalanan yang sangat jauh, maka dia pun kepinginlah beristirahat di masjid. Maka dia beristirahatlah di masjid. Begitu beristirahat di masjid, maka ia diusir oleh penjaga masjid itu. Tak boleh di sini, tak boleh.
tak boleh di sini, keluar. Dia pun bilang sama penjaga masjid, tolonglah, saya perjalanan saya jauh, saya capek, istirahat sebentar saja, selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan. Kata penjaga masjid, tak boleh di sini. Maka keluarlah penjaga masjid itu. Begitu keluar, Ahmad bin Hanbal kembali masuk ke dalam masjid, minimal istirahat sebentar. Tidak berapa lama penjaga masjid datang balik. Begitu nampaknya, diusirnya kembali. Keluar dari sini, tak boleh istirahat di sini. Ada orang menampak. Lantas dia kasihan, kenapa orang yang musafir ini mau istirahat saja di masjid tidak dikasih. Maka ia panggil, saudaraku kemari, di sini aja dulu istirahat sebentar. Nanti setelah hilang capekmu, silahkan engkau melanjutkan perjalananmu ke tempat yang engkau tuju. Maka begitu dia beristirahat di rumah, mereka bercerita. Maka si punya rumah bertanya, wahai orang yang musafir, sesungguhnya engkau mau kemana? Saya nggak tahu mau kemana, tapi hati saya mau datang ke tempat ini. Yang punya rumah berkata, saya pun ada sesuatu yang saya inginkan, sampai hari ini belum saya dapat. Apa itu? Kata Ahmad bin Hanbal, ada seorang ulama di sana yang sangat terkenal. Kalau dulu kan tidak ada YouTube ini, tak tahu orang di mana itu. Yang penting namanya saja Ahmad bin Hanbal. Saya kepingin jumpa, dan itulah yang saya inginkan selama ini. Maka mendengar itu, Ahmad bin Hanbal tertegun. Rupanya inilah dipertemukan Allah. Gara-gara ia diusir, tidak boleh istirahat dari masjid, ia dipanggil oleh orang penduduk di situ. Ternyata penduduk itu adalah orang yang sangat mendambakan kehadiran seorang ulama di rumah. Maka ia berkata kepada yang punya rumah, sayalah Ahmad bin Hanbal itu. Wah, mendengar itu luar biasa sambutannya. Maka Ahmad bin Hanbal bertanya, sesungguhnya apanya amalan? Dia menjawab, amalan enggak dan enggak apa-apa, seperti biasa orang sholat. Lantas apa amalanmu sehingga bisa kita dipertemukan Allah di rumahmu ini? Berarti doamu dikabulkan oleh Allah. Ia menjawab bahwa tidak ada kukerjakan tambahan amal ibadah kecuali hanya sekedar banyak membaca istighfar. Bapak dan Ibu para jemaah sekalian yang saya hormati, itu salah satu contoh orang-orang yang banyak membaca istighfar, Allah kabulkan doa-doanya. Mudah-mudahan insya Allah di bulan suci Ramadan kita berupaya dengan sekuat tenaga kita, berupaya kita menjadi orang-orang yang banyak membaca istighfar.